Oke, jumpa lagi di Samutarobi. Kita akan belajar hari ini tentang matematika wajib di kelas 12. Masih di bab pertama, kita baru akan memulai yaitu dimensi 3. Sebelum itu jangan lupa untuk subscribe dan juga like dari video ini ya. Kita akan masuk ke subbab pertama yaitu kedudukan titik terhadap garis. Nah, kedudukan titik terhadap garis ini kita akan pelajari konsep dasar daripada kedudukan titik terhadap garis. Misalkan kita punya sebuah titik terletak pada garis ya, misalkan ini ada titik, ini ada titik A, kemudian ini ada titik B ya. Titik A ini terletak pada sebuah garis gitu ya. Misalnya garisnya garis L. Jika sebuah titik terletak pada sebuah garis ya, ini tadi sudah kita gambarkan titik A-nya itu terletak pada sebuah garis, maka jarak antara titik dan garis tersebut sama dengan 0. Jadi kalau ditanya jarak garis L terhadap titik A itu sama dengan 0. Tapi jika sebuah titik itu dia posisinya ada di luar dari garis, maka jarak antara titik dengan garis itu nilainya pasti ada ya, atau dikatakan di sini lebih besar daripada 0. Nah, maka bagaimana mencarinya? Jika ada titik dengan garis, kita bisa tarik garis lurus seperti ini dan bentuknya dia tegak lurus terhadap garis. Misalkan kita punya garis sembarang seperti ini, misalnya garis M, titiknya ada di sini, titik A. Maka bagaimana kedudukannya terhadap garis? Kita bisa tarik seperti ini. Ya. Misalkan titiknya ada di sebelah sini, titiknya titik B. Nah, maka silahkan tarik garis ya. Yang penting di sini 90 derajat. Nah, demikian nantinya apabila kita punya misalkan titik C di sini, maka kita juga bisa menarik 90 derajat. Pokoknya titik terhadap garis dia harus ditarik ya sebesar 90 derajat. Nah, kemudian ada tahingga garis yang dapat dilukis melalui sebuah titik. Jadi kalau ada satu titik gitu ya, di sini titiknya P, maka saya bisa banyak banget ya menggambar garis yang melalui titik P ini. Nah, kemudian yang kedua, hanya ada satu garis yang dapat dilukis melalui dua titik. Apa maksudnya? Saya punya dua titik begini. Ya, ini titik A, titik B. Maka garisnya ya bisa ditarik ya hanya yang ini saja. Ya, misalnya garis M. Jadi tidak ada titik yang garis yang lain yang bisa kita gambarkan. Nah, kita coba lihat contoh soalnya. Di sini saya punya misal A, B, C, D, E, F, G, H adalah sebuah kubus. Tentukan titik-titik yang terletak pada garis AE dan B titik-titik yang berada di luar garis AE. Nah, yang pertama kita lihat gambarnya. Nah, kalau kita sudah punya kubus, maka kita berikan nama A, B, C, D, E, F, G, H. Seperti ini ya polanya. Nah, kemudian kita akan lihat yang pertama, yang bagian A. Titik yang terletak pada garis AE. Mana tuh titik yang terletak pada garis AE? AE ini ya, ada di sebelah sini ini. Nah, garis AE ini titik-titiknya apa? Ada dua titik, yaitu titik A dan titik E. Sedangkan untuk poin yang B, bagian B, titik yang berada di luar garis AE. Oh, titik yang berada di luar garis AE itu banyak sekali ya, selain daripada yang ada di sini. Apa saja? Titik B itu ada di luar? Ya, ada di luar ya. Karena dia tidak ada di garis AE. Kemudian titik apa lagi? Titik C, titik D, titik F, titik G, titik H. Ya, ada 6 titik lainnya yang tidak berada di garis AE, gitu ya. Nah, ini contoh soal yang pertama. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Misalkan ABCD, EFGH adalah sebuah balok. AB-nya 12, BC-nya 5, AE-nya 4.
tentukanlah jarak titik C terhadap garis DH dan jarak titik A terhadap garis CG. Kita punya sebuah balok di sini, ya. Maka kita berikan sama seperti tadi, A, B, C, D, E, F, G, H, gitu ya. AB-nya 12, BC-nya 5, AE-nya 4. Nah, bentuk ini akan kita selesaikan dengan misalkan yang pertama adalah titik C terhadap garis DH, titik C terhadap garis DH. Ini ya. DH-nya di sini. Oke, DH-nya di sini. Kemudian titik C-nya ada di sini. Bagaimana? Tadi seperti dalam konsep dasar kita, dari satu titik ke garis, maka kita harus tarik garis yang tegak lurus ya. Mana yang tegak lurus? Tegak lurusnya ini ya, yaitu garis DC. Nah, garis DC ini adalah tegak lurus terhadap garis C. Jadi, untuk yang A, maka karena C ke DH tadi ya, itu adalah garis DC ya. Jadi kedudukan C terhadap garis DH itu adalah garis DC. Maka DC itu panjangnya berapa? DC itu ternyata sama panjangnya dengan AB. Berarti sama dengan 12 cm. Yang B bagaimana? Yang B, titik A terhadap garis CG. A terhadap garis CG. Nah, kita ganti dulu warnanya. CG ini ya, di sini. Ada di sebelah sini CG-nya. Nah, ini titik A-nya di sini. Nah, kemudian tarik garis 90 derajat ya, siku-siku. Maka tarik garisnya seperti ini, diagonal. Maka ini adalah 90 derajat. Jadi, A ke CG itu yang terbentuk adalah garis AC. Berapakah panjang AC? AC ini kan dia adalah diagonal. Berarti kalau gitu, karena memang dia diagonal, berarti kita bisa cari panjang AC itu sama dengan akar dari, ya kita buat Pitagoras dari sini nih. Nih, ya segitiganya yang ini, yang saya berikan arsir. Berarti 12 kuadrat tambah 5 kuadrat. Berarti 12 kuadrat itu 144 tambah 25. Jadi akar 169. Berarti akar 169 itu 13 cm. Jadi panjang AC atau jarak titik A terhadap garis CG itu sama dengan 13 cm. Nah, kemudian kita lanjutkan pada contoh berikutnya. Contoh ketiga ini adalah kita memiliki balok ABCD EFGH. Sudah ada di gambar ya. Titik B berada di luar garis CG. Betul dong? Titik B berada di luar garis CG ya. Karena CG-nya ada di sini, nih ya. CG-nya ini, kemudian titik B-nya ada di sini. Berarti dia ada di luar garis CG. Garis yang dapat mewakili jarak titik B terhadap garis CG adalah, maka dia bertanya jarak titik B ke CG itu gimana cara proyeksinya. Berarti kita tarik 90 derajat. Berarti ini adalah garis yang 90 derajat, yaitu garis BC. Jadi jawabannya adalah C. Nah, kemudian kita bisa lanjutkan di contoh keempat. Diketahui kubus ABCDFGH dengan panjang rusuk sama dengan A. Jarak titik C dengan diagonal sisi BE itu berapa? Kita punya kubus ini, sudah saya gambarkan. Maka panjang rusuknya ini dikatakan sebagai A. Kemudian jarak titik C dengan diagonal sisi BE. Nah, ini BE-nya di sini. Oke, ini C-nya di sini. Berarti 90 derajat di mana? 90 derajat ini sudah ada nih. Ini yaitu garis BC, ini 90 derajatnya. Berarti sekarang kita akan lihat berapakah ya jarak titik C ke diagonal BE, yaitu berapa? Iya, betul, yaitu A itu sendiri, karena BC itu kan merupakan sisi daripada kubus, sedangkan kubus panjang sisinya itu sama seluruhnya, ya, rusuk-rusuknya sama panjangnya. Jadi panjang
atau jarak dari titik C ke diagonal BE, diagonal sisi BE itu adalah A. Maka jawabannya adalah opsi A. Kemudian, nah terakhir di video ini kalian akan latih mandiri 1. Nanti jawabannya ada tersedia di video yang lainnya ya. Nanti kalian tinggal cari jawaban latihan mandiri 1. Nah, di sini kita punya pada 5 segi 4 tegak TABCD, diketahui panjangnya ada, TE-nya ada, kemudian jarak titik B dengan TE. Nanti kamu bisa mengekspornya melalui Google dan segalanya, atau bisa juga kalian bisa memiliki buku PKS Matematika Wajib kelas 12 ya. Penerbitnya adalah Gematama, yang menulis adalah Pak Wilson Simangunsong dengan Frederick M. Poig. Nah, itu saja dari kami di kesempatan video ini. Selamat belajar kembali. Sampai jumpa. Salam brilian.